yang keempat tentang reproduksi sel atau pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada dua, pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Pembelahan langsung satu jenisnya, yaitu A. Mitosis. Sedangkan pembelahan tak langsung dua, yaitu mitosis dan meiosis. Kita jelaskan tentang pembelahan amitosis adalah pembelahan sel untuk jadi biasanya pembelahan amitosis terjadi pada sel yang prokariotik dan makhluk hidup yang monoseluler atau makhluk hidup yang tersusun hanya atas satu sel. Itu terjadi pembelahan amitosis. Prosesnya dari satu sel itu akan membelah menjadi dua sel anak, di mana kedua sel anaknya identik, sama persis. Jadi kalau induknya mempunyai kromosom N, maka kedua anaknya masing-masing mempunyai kromosomnya 2N. Yang terjadi pada pembelahan amitosis hanya ada proses yang disebut dengan invaginasi, yaitu proses dilakukan di dalam dari membran sel atau dinding sel yang terus membelah terus ke dalam lipatan tersebut, maka akan memotong satu sel tersebut jadi dua sel. Bisa diikuti? Siap. Kesimpulannya dari mitosis artinya sel tersebut terus bertambah dan terjadi pada persis sama dengan induknya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, pembelahan secara langsung, yaitu mitosis. Pembelahan mitosis ini untuk pertumbuhan. Artinya sel tersebut terus bertambah dan terjadi pada jaringan embrional. Sehingga dikatakan terjadi pertumbuhan karena terus bertambah banyak. Proses pembelahan mitosis dari satu sel kembali juga sama dengan amitosis, akan dihasilkan dua sel anak. Sel induknya mempunyai kromosom 2N, kedua sel anaknya pun mempunyai kromosom 2N. Proses dilakukan ke dalam dari membran sel yang disebut dengan apa? Proses dilakukan membran sel terus ke dalam sehingga terbentuk dua sel disebut dengan invaginasi. Proses dilakukan ke dalam dari membran sel sehingga terbentuk dua sel. Pada pembelahan mitosis ini terjadi tingkatan pembelahan sel. Tingkatan pembelahan sel ada 4. Yang pertama adalah profase, kedua metafase, anafase, dan terakhir adalah telofase. Jadi pada pembelahan mitosis mempunyai tingkatan pembelahan sel 4. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Sehingga terakhir dihasilkan dua sel anak. Dua sel anak ini identik dengan induknya. Intinya pada pembelahan mitosis untuk perbanyakan sel dalam proses pertumbuhan. Yang ketiga,
pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan untuk pertumbuhan dan pematangan sel gamet. Jadi pada pembelahan meiosis, proses pembentukan dan pematangan dan gamet sehingga gamet tersebut fungsional. Prosesnya dari satu sel induk ini akan membelah menjadi 2 sel anak. Kemudian kedua sel anak tersebut akan membelah masing-masing mempunyai sel atau dihasilkan 2 sel anak kembali. Proses pembelahan pembentukan sel secara meiosis ini melalui 2 tahapan pembelahan sel. Tadi tingkatan atau tahapan pembelahan sel ada 4. Jadi dalam proses meiosis ada tingkatan yang ke-1 sehingga dihasilkan 2 sel anak. Ini sama dengan induknya. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua atau tingkatan pembelahan yang kedua dengan tingkatan prometa, ana, dan telo dihasilkan masing-masing sel 2 sel anak. Di sini mempunyai kromosomnya yang haploid. Keempat sel ini fungsional. Ya, yang artinya keempat sel tersebut dapat membuahi. Karena di sini adalah proses untuk pembentukan dan pematangan sel.